Malam tidak pernah benar-benar sunyi, namun bagi kamu, ia adalah satu-satunya kawan bicara yang jujur. Di luar sana, lampu-lampu kota berkedip seperti detak jantung yang cemas, sementara orang-orang berlarian mengejar bayang-bayang yang mereka sebut sebagai pencapaian. Kamu berdiri di sana, di ambang pintu atau di sudut ruangan yang remang, melihat semuanya dengan tatapan yang datar namun tajam. Ada jarak yang tidak terlihat. Sebuah jurang bening yang memisahkan dirimu dari hiruk-pikuk yang melelahkan itu. Kamu ada di tengah mereka, namun jiwamu seolah sedang berjalan di koridor panjang yang kosong, di mana hanya ada gema langkah kakimu sendiri yang terdengar. Dunia terasa jauh, dingin, dan sedikit asing, seolah-olah kamu sedang menonton sebuah film lama yang suaranya telah dimatikan. Jika kata-kata ini terasa berbicara langsung kepadamu, tekan tanda suka sebagai tanda bahwa kamu masih menyimak. Kamu mulai menyadari bahwa semakin banyak orang bicara, semakin sedikit yang sebenarnya mereka katakan. Mereka memenuhi ruang dengan suara hanya karena mereka takut pada kekosongan. Namun kamu berbeda. Kamu telah belajar untuk mencintai kekosongan itu. Kamu membiarkan pikiranmu tetap berada di balik tirai yang gelap, tidak terjangkau oleh rasa ingin tahu yang dangkal. Menyembunyikan pikiran bukan berarti kamu licik. Itu adalah bentuk kedaulatan. Kamu menyadari bahwa setiap kali kamu mengungkapkan isi hatimu kepada dunia yang tidak peduli, kamu kehilangan sedikit bagian dari kekuatanmu. Maka, kamu memilih untuk menyimpan semuanya. Kamu menjadi seperti perpustakaan tua di tengah kota yang bising. Pintunya terkunci rapat, namun di dalamnya tersimpan ribuan rahasia yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memiliki kunci kesabaran. Diam akhirnya menjadi bahasa pertamamu. Saat orang lain bereaksi dengan amarah atau tawa yang dipaksakan, kamu memilih untuk mengamati. Kamu memperhatikan bagaimana sudut mata seseorang bergerak saat mereka berbohong, atau bagaimana bahu mereka merosot saat mereka merasa kalah. Dalam keheningan, kamu melihat segalanya dengan lebih jernih. Cahaya lampu yang redup di ruang kerjamu menjadi saksi betapa seringnya kamu hanya duduk, tanpa melakukan apa-apa, hanya membiarkan dunia batinmu berputar. Kamu tidak merasa kesepian, kamu merasa penuh. Ada kemewahan dalam ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan pengakuan atau tepuk tangan. Kamu tidak lagi merasa perlu untuk menjelaskan mengapa kamu tidak banyak bicara, karena kamu tahu bahwa penjelasan seringkali merupakan bentuk kelemahan. Langkahmu kini terasa lebih ringan karena kamu tidak lagi membawa beban untuk menyenangkan siapapun. Kamu berjalan melewati kerumunan seperti angin yang tak menyentuh dedaunan. Setiap kali seseorang mencoba menarikmu masuk ke dalam drama mereka, kamu hanya memberikan senyum tipis yang tak sampai ke mata, sebuah tanda bahwa kamu menghormati keberadaan mereka, namun tidak akan pernah membiarkan mereka masuk ke dalam bentengmu. Kamu mulai memahami bahwa kekuatan sejati tidak pernah berteriak. Ia tidak butuh panggung. Ia hanya butuh sebuah ruang kosong yang tenang, di mana ia bisa tumbuh tanpa gangguan. Di ruang itulah kamu mulai menata kembali kepingan-kepingan dirimu yang pernah hancur, menjahitnya kembali dengan benang-benang ketabahan yang tidak terlihat. Malam semakin larut, dan kamu masih di sana, menatap kegelapan dengan mata yang terjaga. Kamu tahu bahwa jalan ini panjang, dan mungkin tidak akan ada yang benar-benar memahami mengapa kamu memilih untuk tetap berada di bayang-bayang. Tapi itu tidak masalah. Kamu tidak sedang mencari pemahaman dari luar. Kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih kokoh dari sekadar opini manusia. Di balik keheningan itu, sesuatu sedang dibentuk. Malam semakin larut, dan udara di sekitarmu terasa semakin berat, seolah atmosfer sendiri sedang menahan napas. Kamu duduk di kursi kayu tua itu, membiarkan kegelapan menyelimuti bahumu seperti jubah yang akrab. Di depanmu, hanya ada satu sumber cahaya kecil, mungkin lilin yang hampir habis atau lampu meja yang meredup, yang menciptakan bayangan panjang di dinding. Bayangan itu diam, tidak bergerak, sama seperti dirimu. Kamu mulai menyadari bahwa dingin yang menyusup ke sela-sela jemarimu bukan lagi musuh yang harus dihindari. Ia adalah guru. Dingin itu mengajarimu untuk tetap tegak saat segalanya membeku, untuk tetap tenang saat dunia di luar sana terbakar oleh emosi yang tidak teratur. Kamu tidak lagi menggigil karena kesepian. Kamu justru merasa utuh karena dalam kedinginan ini, tidak ada kebisingan yang bisa bertahan hidup. Jika kamu merasa bahwa kesunyian adalah tempat di mana kamu justru menemukan kekuatanmu yang paling jujur, tuliskan kata "tenang" di kolom komentar sebagai pengikat janji pada dirimu sendiri. Kamu memperhatikan bagaimana orang-orang takut pada keheningan.
Mereka menyalakan televisi, memutar musik, atau menggulir layar ponsel mereka tanpa henti hanya untuk membunuh suara di dalam kepala mereka sendiri. Mereka takut pada apa yang akan dikatakan oleh hati mereka saat suasana menjadi sunyi. Namun, kamu telah melewati fase ketakutan itu. Kamu telah belajar untuk duduk berhadapan dengan hantu-hantu masa lalumu, dengan kegagalanmu, dan dengan segala keraguan yang pernah menghancurkanmu. Kamu tidak lari. Kamu hanya melihat mereka, mengamati bagaimana mereka memudar saat mereka tidak lagi diberi panggung untuk berteriak. Kamu belajar bahwa mengamati dunia dari kejauhan memberimu perspektif yang tidak dimiliki oleh mereka yang tenggelam di dalamnya. Kamu melihat pola-pola yang berulang, kesalahan-kesalahan yang diprediksi, dan kepalsuan yang ditutup-tutupi dengan kata-kata manis. Keheninganmu kini memiliki berat. Ia bukan lagi kekosongan, melainkan substansi yang padat. Saat kamu berjalan di koridor yang sepi, langkah kakimu yang pelan dan teratur adalah pernyataan bahwa kamu memegang kendali penuh atas ruangmu. Kamu tidak terburu-buru. Mengapa harus terburu-buru jika kamu tahu persis kemana arah tujuanmu? Bahkan jika tujuan itu hanya diketahui oleh dirimu sendiri, kamu mulai menikmati perasaan menjadi orang yang paling sedikit bicara di dalam ruangan, namun paling banyak memahami. Ada kepuasan yang sunyi saat melihat orang lain berusaha keras untuk mengesankanmu, sementara kamu hanya perlu diam untuk membuat mereka merasa perlu menjelaskan diri mereka lebih jauh. Kendali diri ini adalah senjata yang paling tajam, karena ia tidak melukai secara fisik. Ia hanya membuat lawan bicaramu menyadari betapa dangkalnya permukaan yang mereka pijak. Kamu mulai memandang hidupmu seperti sebuah lukisan yang masih setengah jadi di dalam ruang gelap. Kamu tidak butuh cahaya terang untuk melihatnya. Jari jemarimu sudah hafal setiap goresan dan teksturnya. Kamu belajar untuk tidak bereaksi terhadap provokasi yang tidak berarti. Saat dunia mencoba menarikmu ke dalam perdebatan yang sia-sia, kamu memilih untuk menarik napas dalam-dalam dan membiarkan kata-kata mereka menguap di udara seperti asap. Kamu tidak kehilangan apapun dengan tetap diam. Justru, kamu memenangkan kedamaian yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Inilah seni mengamati tanpa menjadi bagian di dalamnya. Sebuah kemampuan untuk berdiri di tepi jurang tanpa merasa takut akan ketinggian, karena kamu tahu bahwa kamu memiliki pijakan yang kokoh di dalam batinmu sendiri. Semua yang kamu simpan, semua yang tidak kamu katakan, kini mulai mengendap dan menjadi fondasi yang kuat. Kamu tidak lagi merasa perlu mencari tempat yang hangat atau pelukan yang menenangkan dari luar. Kamu telah menciptakan tempat perlindunganmu sendiri di dalam keheningan yang paling dalam. Kamu tahu bahwa di balik topeng ketenangan yang kamu pakai setiap hari, ada sebuah mesin yang bekerja dengan presisi tinggi, mengolah setiap informasi dan setiap rasa sakit menjadi kebijaksanaan yang dingin. Namun, kamu juga tahu bahwa ketenangan ini hanyalah permulaan dari sebuah transformasi yang lebih besar. Sesuatu yang lebih kuat sedang menunggu untuk dikenali, jauh di bawah permukaan yang tidak tersentuh oleh cahaya. Apakah kamu sudah siap untuk melihat apa yang tersembunyi di balik gerbang batin yang selama ini kamu jaga dengan begitu ketat? Dunia seringkali menuntut sebuah jawaban, seolah-olah setiap ruang kosong harus segera diisi dengan suara. Namun, kamu mulai memahami bahwa setiap kali kamu membuka mulut untuk menjelaskan dirimu, kamu sebenarnya sedang menyerahkan sepotong kecil dari kedaulatan batinmu. Ada sebuah kepuasan yang dingin dan berwibawa ketika kamu memilih untuk tetap diam saat orang lain mengharapkanmu membela diri. Kamu melihat mereka, dengan segala argumen, asumsi, dan penghakiman mereka, berusaha memancingmu keluar dari kedalamanmu. Tapi kamu tetap di sana, di balik benteng yang kamu bangun dari kata-kata yang tidak pernah kamu ucapkan. Kamu menyadari bahwa diam bukan berarti kamu tidak memiliki senjata. Diam adalah cara kamu memastikan bahwa senjatamu tetap tersembunyi, tajam, dan hanya digunakan saat benar-benar diperlukan. Jika kamu merasa bahwa menyimpan rahasiamu sendiri adalah bentuk kekuatan yang paling murni, berikan tanda pada video ini agar pesan ini tersimpan dalam ruang refleksi pribadimu. Kamu mulai memandang setiap kata sebagai mata uang yang sangat berharga. Kamu tidak lagi menghamburkannya pada percakapan yang dangkal atau perdebatan yang hanya bertujuan untuk memenangkan ego. Di meja makan, di ruang rapat, atau di tengah pertemuan keluarga, kamu menjadi sosok yang paling sedikit bicara namun memiliki kehadiran yang paling terasa. Orang-orang mulai merasa tidak nyaman dengan ketenanganmu, karena dalam diammu, mereka seolah melihat cermin dari kegelisahan mereka sendiri. Kamu tidak perlu menyerang mereka. Keheninganmu sudah cukup untuk membuat mereka mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Kamu belajar bahwa dengan menahan lidah,
kamu sebenarnya sedang melatih otot kendali diri yang paling sulit dikuasai manusia. Kamu tidak lagi diperbudak oleh dorongan untuk didengar atau dimengerti. Bagimu, perlindungan sejati bukan berasal dari tembok beton atau pintu baja, melainkan dari jarak psikologis yang kamu ciptakan. Kamu mengamati bagaimana informasi mengalir, bagaimana emosi orang lain naik dan turun seperti ombak yang pecah di kaki karang. Kamu adalah karang itu, dingin, keras, dan tak tergoyahkan. Kamu membiarkan mereka menebak-nebak apa yang ada di pikiranmu, membiarkan mereka membangun narasi tentang siapa kamu, tanpa pernah mengonfirmasi atau membantahnya. Ada kemerdekaan luar biasa dalam menjadi sosok yang tidak bisa ditebak. Kamu tidak lagi terikat pada citra yang diinginkan orang lain, karena satu-satunya saksi yang benar-benar penting bagi hidupmu adalah dirimu sendiri di dalam kesunyian malam. Di saat-saat paling sunyi, kamu seringkali merenungkan betapa banyak energi yang terbuang hanya untuk meyakinkan dunia bahwa kita benar. Kini, kamu melepaskan beban itu. Kamu membiarkan kebenaranmu hidup di dalam dada, tanpa perlu validasi dari siapapun. Kamu menyadari bahwa semakin sedikit kamu bicara, semakin jernih pendengaran batinmu. Kamu mulai mendengar bisikan intuisi yang selama ini tenggelam oleh kebisingan dunia. Kamu mendengar detak keraguan yang harus diperbaiki dan getaran kekuatan yang mulai mengental. Kamu tidak lagi takut pada apa yang tersembunyi di balik bibir yang terkatup, karena di sanalah letak integritasmu yang paling dalam. Sebuah ruang suci yang tidak akan pernah bisa dijarah oleh pendapat orang lain. Langkahmu tetap tenang, napasmu tetap teratur, meski di sekelilingmu badai opini sedang berkecamuk. Kamu tahu bahwa benteng ini tidak dibangun dalam semalam. Ia adalah hasil dari ribuan keputusan kecil untuk tidak bereaksi, tidak mengeluh, dan tidak menyerah pada godaan untuk bicara. Namun, kamu juga sadar bahwa benteng ini bukan hanya tempat untuk bersembunyi. Ia adalah tempat di mana kekuatanmu dikumpulkan, disaring, dan dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu tidak hanya sedang melindungi dirimu dari dunia. Kamu sedang mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan cara yang tidak akan pernah mereka duga. Sesuatu yang lebih tajam dari sekadar kata-kata mulai terasa di dalam kegelapan yang kamu jaga. Apakah kamu menyadari bahwa di balik kendali diri yang ketat ini, ada sebuah potensi yang mulai berdenyut secara perlahan? Ada semacam otoritas yang tidak memerlukan suara keras untuk diakui. Sebuah frekuensi rendah yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang juga akrab dengan kesunyian. Kamu mulai merasakannya mengalir dalam nadimu. Sebuah jenis kekuatan yang tidak terdeteksi oleh radar dunia yang bising. Kekuatan ini tidak terlihat seperti kepalan tangan atau teriakan kemarahan. Ia terlihat seperti tatapan mata yang tenang saat badai datang, atau punggung yang tetap tegak saat beban hidup menekan. Kamu tidak lagi merasa perlu untuk mendominasi ruangan dengan kehadiran fisikmu. Sebaliknya, kamu mendominasi dengan ketidakhadiran emosimu yang meledak-ledak. Kamu menjadi pengamat yang tidak terlihat, seseorang yang mampu membedah situasi tanpa perlu menyentuhnya. Jika kamu mulai menyadari bahwa mengamati dalam diam memberimu keunggulan yang tidak dimiliki orang lain, bagikan video ini kepada satu jiwa yang juga sedang belajar menemukan kekuatannya dalam kesunyian. Dalam posisi ini, kamu melihat apa yang dilewatkan oleh mereka yang terlalu sibuk bicara. Kamu melihat ketakutan di balik kesombongan seseorang, keraguan di balik keputusan yang terburu-buru, dan kekosongan di balik tawa yang terlalu keras. Pengetahuan ini adalah senjata rahasiamu. Kamu tidak menggunakannya untuk menjatuhkan, melainkan untuk menjaga langkahmu sendiri agar tetap aman. Kamu belajar bahwa informasi yang paling berharga seringkali dibisikkan oleh situasi, bukan diteriakkan oleh orang-orang. Dengan menahan diri untuk tidak ikut campur, kamu menjaga energimu tetap utuh. Kamu tidak lagi terkuras oleh drama yang bukan milikmu. Kamu adalah arus bawah laut yang dalam. Di permukaan mungkin tampak tenang dan tak bergerak, namun di bawah sana, ada masa yang besar dan tak terhentikan yang sedang bergeser. Kesadaran ini membawa semacam ketenangan yang dingin. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan bahwa kamu ada, karena keberadaanmu kini memiliki gravitasi tersendiri. Orang-orang di sekitarmu mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda darimu, sesuatu yang tidak bisa mereka rumuskan dengan kata-kata. Mereka mungkin menyebutmu tertutup, atau bahkan dingin, tapi jauh di dalam hati, mereka menghormati batasan yang kamu ciptakan tanpa perlu bicara. Kamu telah berhenti menjadi bidak dalam permainan orang lain, dan mulai menjadi pemain yang mengamati papan catur dari kejauhan. Kamu tahu kapan harus bergerak, dan yang lebih penting,
Kamu tahu kapan harus tetap diam, tidak bergerak sama sekali. Setiap detik yang kamu habiskan dalam pengamatan ini memperkuat pondasi mentalmu. Kamu tidak lagi mudah terkejut oleh pengkhianatan atau kecewa oleh kegagalan. Karena kamu sudah melihat kemungkinan-kemungkinan itu jauh sebelum mereka terjadi. Kamu belajar untuk mencintai proses menjadi tidak terlihat, namun terasa. Ini adalah bentuk kendali diri yang paling tinggi. Kemampuan untuk memiliki kekuatan besar namun memilih untuk tidak memamerkannya. Kamu menyimpan taringmu di balik senyum tipis, menyimpan rencanamu di balik tatapan yang dalam, dan menyimpan ambisimu di balik rutinitas yang tampak biasa saja. Namun, mengamati dunia luar hanyalah setengah dari perjalananmu. Kekuatan yang tidak terdeteksi ini juga memberimu kemampuan untuk melihat ke dalam, ke tempat-tempat yang paling gelap di dalam batinmu sendiri. Di sana, di antara bayang-bayang yang kamu jaga, terdapat sisa-sisa badai masa lalu yang belum sepenuhnya padam. Kamu tahu bahwa untuk benar-benar menjadi penguasa atas dirimu sendiri, kamu harus menghadapi apa yang selama ini kamu tekan di bawah permukaan ketenanganmu. Di balik kendali yang tampak sempurna ini, ada api yang masih berdenyut, menunggu untuk dijinakkan atau dibakar lebih terang. Sudahkah kamu siap untuk menyentuh kembali luka-luka lama itu, bukan sebagai korban, melainkan sebagai seorang arsitek yang akan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan yang abadi? Ada sebuah ruangan di dalam batinmu yang tidak pernah dikunjungi oleh cahaya matahari. Di sana, di sudut-sudut yang paling gelap, tersimpan sisa-sisa ledakan yang pernah terjadi, trauma yang belum selesai, kata-kata kasar yang pernah menghujammu, dan kemarahan yang membeku menjadi dendam. Selama ini, dunia melihatmu sebagai permukaan telaga yang tenang. Namun hanya kamu yang tahu betapa riuhnya arus di dasarnya. Menjinakkan badai ini bukan berarti menghilangkannya. Itu berarti belajar untuk memegang kendali atas setiap petir yang menyambar di dalam dadamu. Kamu tidak lagi membiarkan emosi itu meluap ke permukaan. Bukan karena kamu takut, tetapi karena kamu menghargai martabatmu lebih dari sekadar pelampiasan sesaat. Jika kamu merasa bahwa menahan amarah jauh lebih sulit dan lebih berani daripada melepaskannya, tekan tanda suka sebagai bentuk penghormatan pada disiplin batinmu sendiri. Kamu mulai memperlakukan lukamu seperti seorang kurator museum memperlakukan artefak kuno yang rapuh. Kamu melihatnya, kamu mengakuinya, namun kamu tidak membiarkannya hancur berantakan. Saat seseorang memicu rasa sakit lama itu, kamu merasakan panasnya menjalar di lehermu, namun kamu memilih untuk tetap diam. Kamu menarik napas dalam-dalam, membiarkan oksigen mendinginkan api itu sebelum ia sempat mencapai bibirmu. Kamu belajar bahwa menunjukkan luka hanya akan memberikan peta kepada musuhmu tentang di mana mereka harus menyerang lagi. Dengan mengelola rasa sakit ini dalam kesunyian, kamu sebenarnya sedang merampas kekuatan mereka atas dirimu. Kamu menjadi satu-satunya orang yang berhak memutuskan kapan dan bagaimana kamu akan sembuh. Disiplin ini menciptakan semacam estetika dalam penderitaanmu. Kamu tidak lagi mengeluh, karena kamu tahu bahwa keluhan adalah musik bagi mereka yang ingin melihatmu jatuh. Kamu mengubah energi destruktif dari kemarahan menjadi bahan bakar yang membakar secara efisien di dalam mesin batinmu. Setiap kali kamu merasa ingin meledak, kamu justru menyalurkannya ke dalam latihan fisik yang berat, ke dalam pekerjaan yang membutuhkan fokus tajam, atau ke dalam perenungan yang lebih dalam. Kamu menyadari bahwa emosi yang paling berbahaya adalah emosi yang tidak memiliki arah. Maka, kamu memberinya tujuan. Kamu menjahit kembali bagian-bagian dirimu yang terkoyak dengan benang baja, menciptakan struktur baru yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketenanganmu kini bukan lagi sekadar ketiadaan konflik, melainkan keberhasilan dalam mengelola konflik internal yang konstan. Kamu tidak lagi merasa perlu mencari simpati yang dangkal dari orang-orang yang bahkan tidak bisa memahami bebanmu sendiri. Kamu menemukan bahwa ada kemandirian yang luar biasa dalam menjadi tabib bagi lukamu sendiri. Di balik wajah yang datar dan suara yang stabil, kamu sedang melakukan operasi besar pada jiwamu. Kamu membuang bagian-bagian yang tidak lagi berguna, rasa kasihan pada diri sendiri, keinginan untuk membalas dendam, dan harapan kosong bahwa dunia akan memperlakukanmu dengan adil. Malam-malam panjang yang kamu lalui dalam dialog sunyi dengan bayanganmu sendiri mulai membuahkan hasil. Kamu tidak lagi terkejut oleh kegelapanmu sendiri. Kamu telah menjadikannya rumah. Kamu tahu di mana letak setiap retakan dan bagaimana cara menutupnya agar tidak terlihat oleh mata yang tidak berkepentingan. Namun, kamu juga sadar bahwa untuk menjaga agar badai ini tetap jinak,
kamu membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar menahan diri. Kamu membutuhkan sebuah sistem, sebuah topeng yang begitu sempurna sehingga ia menjadi kulit keduamu. Kini, pertanyaannya bukan lagi tentang bagaimana kamu menahan rasa sakit, tetapi tentang bagaimana kamu menggunakannya untuk menciptakan kehadiran yang tak tergoyahkan. Apakah kamu menyadari bahwa setiap luka yang berhasil kamu jinakkan dalam diam adalah satu langkah lebih dekat menuju kedaulatan dirimu yang mutlak? Dunia adalah panggung di mana semua orang ingin terlihat autentik, namun seringkali mereka hanya mempertontonkan kerapuhan yang tidak teratur. Kamu telah memilih jalan yang berbeda. Kamu mulai mengenakan topeng, bukan untuk menipu, melainkan untuk menjaga jarak antara apa yang kamu rasakan dan apa yang dunia lihat. Topeng ketentraman ini adalah kulit keduamu. Ia tidak terbuat dari plastik atau kain, melainkan dari kedisiplinan otot wajahmu dan stabilitas suaramu. Di balik topeng itu, kamu mungkin sedang bertarung dengan ingatan yang pahit atau rencana yang rumit, namun di permukaan, yang tersisa hanyalah telaga yang tidak beriah. Kamu telah mencapai titik di mana ketenanganmu bukan lagi sebuah usaha, melainkan sebuah identitas. Jika kamu percaya bahwa privasi batin adalah bentuk kemewahan terakhir di dunia yang terlalu banyak berbagi, berikan tanda pada video ini sebagai pengingat akan batasan yang kamu jaga. Mengamati dari balik topeng ini memberimu kebebasan yang mutlak. Saat orang lain mencoba membaca ekspresimu untuk mencari celah, mereka hanya menemukan pantulan dari proyeksi mereka sendiri. Kamu menjadi tidak tertembus. Kamu melihat bagaimana orang-orang merasa perlu untuk bereaksi terhadap setiap berita, setiap hinaan, dan setiap pujian. Kamu, sebaliknya, membiarkan semuanya lewat begitu saja. Kamu telah belajar untuk memaafkan diri sendiri atas masa lalu tanpa perlu menyiarkannya kepada dunia. Kamu menyadari bahwa luka-lukamu, jika dikelola dengan benar, tidak lagi menjadi beban yang menyeretmu ke bawah, melainkan menjadi pemberat yang membuatmu tetap membumi saat badai ego orang lain menerbangkan mereka ke arah yang tidak jelas. Ketenangan ini memiliki aroma yang berbeda. Ia tercium seperti kertas tua dan udara malam yang bersih. Kamu tidak lagi mencari pelampiasan atas stres atau tekanan yang kamu alami. Kamu tidak butuh pengakuan bahwa kamu sedang berjuang. Bagimu, perjuangan yang paling murni adalah perjuangan yang dilakukan dalam kerahasiaan total. Ada kekuatan maskulin yang tumbuh saat kamu mampu memikul beban berat tanpa mengeluarkan satu keluhan pun. Kamu mengubah energi mentah dari rasa sakitmu menjadi ketajaman mental. Luka-lukamu kini telah mengering dan menjadi jaringan parut yang keras. Sebuah pelindung alami yang membuatmu kebal terhadap gangguan-gangguan kecil yang biasanya menghancurkan orang lain. Dengan topeng ini, kamu bisa berada di mana saja tanpa benar-benar terbuka. Kamu bisa duduk di sebuah pesta yang bising, mendengarkan percakapan yang tak berarti, dan tetap merasa seolah kamu berada di puncak gunung yang sunyi. Kamu tidak lagi merasa terasing karena kamu tidak dipahami. Kamu justru merasa aman karena tidak ada yang memiliki akses ke ruang pribadimu. Kamu telah menjadi arsitek atas kehadiranmu sendiri. Kamu memutuskan bagian mana yang boleh dilihat orang, dan bagian mana yang hanya diperuntukkan bagi bayang-bayang di kamarmu saat lampu sudah dipadamkan. Namun, menjaga topeng ini tetap kokoh memerlukan lebih dari sekadar pengendalian emosi. Ia membutuhkan fondasi yang dibangun di atas rutinitas yang tak terlihat dan pengulangan yang membosankan namun mematikan. Kamu tahu bahwa di balik wajah yang tenang ini, harus ada struktur yang mendukungnya agar ia tidak retak saat beban yang sebenarnya datang menghantam. Kamu sedang mempersiapkan diri untuk membangun keteraturan yang lebih dalam, sebuah ritual yang dilakukan dalam kegelapan yang hanya diketahui olehmu. Keheninganmu telah menjadi perisai, tapi sekarang saatnya menjadikannya sebuah bangunan yang megah. Sudahkah kamu mulai merasakan bahwa di balik ketenangan yang kamu tunjukkan, ada sebuah mesin disiplin yang sedang bergerak tanpa suara? Ada sebuah kekuatan yang tidak berasal dari bakat, melainkan dari pengulangan yang dilakukan saat dunia sedang terlelap. Kamu mulai memahami bahwa kebebasan sejati ditemukan dalam disiplin yang ketat, bukan dalam kebebasan tanpa batas. Di saat orang lain masih terbuai dalam mimpi atau terjebak dalam pelarian malam yang sia-sia, kamu berdiri di ruang sunyimu. Jam-jam ini, jam di mana jarum jam terasa berdetak lebih keras dari biasanya, adalah waktu di mana kamu menempa dirimu. Tidak ada penonton, tidak ada tepuk tangan. Hanya ada kamu dan komitmen yang kamu buat pada dirimu sendiri. Kamu melakukan rutinitasmu dengan presisi seorang ahli bedah, melatih tubuh, menenangkan pikiran, dan mempertajam fokus.
Jika kamu percaya bahwa kemenangan terbesar diraih dalam kesunyian yang tidak terlihat oleh siapapun, tuliskan angka 1 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu adalah bagian dari mereka yang bergerak dalam diam. Ritual ini adalah jangkar yang menjagamu tetap tegak saat dunia di sekitarmu mulai kehilangan arah. Bagi orang lain, rutinitas mungkin terasa membosankan, namun bagimu, ia adalah bentuk doa yang paling tulus. Setiap gerakan yang teratur, setiap halaman yang kamu baca dalam diam, dan setiap tetes keringat yang jatuh di lantai yang dingin adalah investasi bagi ketangguhan batinmu. Kamu tidak lagi mengandalkan motivasi yang datang dan pergi seperti musim. Kamu mengandalkan sistem. Keteraturan ini memberimu rasa kendali yang tidak bisa digoyahkan oleh kekacauan eksternal. Di dalam bayang-bayang, kamu membangun sebuah struktur batin yang begitu kuat sehingga ia menjadi tempat perlindungan yang tak tertembus. Kamu mulai melihat bahwa disiplin adalah bentuk tertinggi dari rasa sayang pada diri sendiri. Dengan menolak keinginan instan untuk bersantai atau mencari kesenangan dangkal, kamu sebenarnya sedang membangun sebuah monumen bagi masa depanmu. Ada martabat yang tumbuh saat kamu mampu memerintah dirimu sendiri dan mematuhinya tanpa bantahan. Kamu tidak butuh pelatih, tidak butuh pengawas, dan tentu saja tidak butuh pengakuan dari media sosial. Bagimu, kepuasan terbesar adalah saat kamu menyelesaikan ritualmu dan melihat bayanganmu di cermin, menyadari bahwa kamu telah menjadi sedikit lebih kuat daripada versi dirimu beberapa jam yang lalu. Dalam kesunyian ritual ini, kamu juga belajar untuk mendengarkan tubuh dan pikiranmu dengan cara yang sangat intim. Kamu mengenali setiap rasa sakit, setiap hambatan mental, dan setiap bisikan kemalasan, lalu kamu melewatinya dengan tenang. Kamu tidak lagi berperang dengan dirimu sendiri. Kamu sedang mendidik dirimu. Keheningan malam memberimu kejernihan untuk melihat di mana letak kelemahanmu dan bagaimana cara memperbaikinya tanpa ada gangguan dari pendapat orang lain. Rutinitas ini adalah laboratorium pribadimu, tempat di mana kamu bereksperimen dengan batas kemampuanmu sendiri. Semua latihan ini, semua pengulangan yang tak terlihat ini, mulai membentuk sebuah pola yang lebih besar dalam hidupmu. Kamu bukan lagi sekadar orang yang mencoba untuk tetap tenang. Kamu telah menjadi arsitek dari ketenangan itu sendiri. Namun, kamu tahu bahwa struktur batin yang kuat ini hanyalah kerangka. Untuk benar-benar menguasai seni mengamati dunia, kamu harus memastikan bahwa setiap sudut pikiranmu memiliki logika yang tak tergoyahkan. Keteraturan telah memberimu kekuatan, namun sekarang saatnya mengubah kekuatan itu menjadi kebijaksanaan yang dingin dan terukur. Apakah kamu menyadari bahwa setiap ritual yang kamu selesaikan dalam diam adalah satu batu bata lagi untuk benteng yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh dunia? Di dalam keheningan yang kamu ciptakan, pikiranmu bukan lagi sekadar aliran kesadaran yang acak. Ia telah bertransformasi menjadi sebuah bangunan dengan arsitektur yang presisi. Kamu mulai memandang setiap ide, setiap rencana, dan setiap keputusan sebagai bagian dari struktur yang harus diuji kekuatannya. Kamu tidak lagi bertindak berdasarkan dorongan hati yang tiba-tiba atau pengaruh dari suara-suara di luar sana. Kamu duduk di tengah kegelapan, membiarkan setiap skenario berputar dalam kepalamu, membedahnya dengan logika yang dingin, dan menyusunnya kembali dengan ketelitian seorang pemahat. Pikiranmu adalah ruang kerja pribadimu, sebuah tempat di mana tidak ada emosi yang diizinkan masuk tanpa izin, dan tidak ada kelemahan yang dibiarkan tanpa perbaikan. Jika kamu merasa bahwa kejernihan berpikir adalah senjata yang lebih mematikan daripada kata-kata yang tajam, tekan tanda suka sebagai bentuk komitmenmu untuk terus mengasah kecerdasan batinmu. Kamu menyadari bahwa sebagian besar orang hidup dalam reaksi. Seseorang menghina mereka, mereka marah. Seseorang memuji mereka, mereka bangga. Namun kamu telah memutus rantai itu. Di antara rangsangan dan respons, kamu telah membangun sebuah ruang tunggu yang luas. Dalam ruang itulah kamu mengolah segalanya. Kamu melihat dunia seperti sebuah papan catur yang besar, di mana setiap gerakan memiliki konsekuensi yang bisa diprediksi. Dengan tetap diam, kamu membiarkan orang lain mengungkapkan strategi mereka, sementara kamu tetap menyimpan milikmu dalam kerahasiaan yang rapat. Kamu tidak lagi merasa perlu memenangkan argumen. Kamu hanya peduli pada memenangkan hasil akhir yang kamu tentukan sendiri. Kejernihan ini memberimu semacam ketenangan yang hampir menakutkan bagi orang lain. Saat situasi menjadi kacau dan orang-orang mulai kehilangan akal sehat mereka, kamu tetap tegak, menganalisis setiap variabel dengan napas yang stabil. Kamu telah melatih dirimu untuk tidak hanya melihat apa yang ada di depan mata,
tapi juga apa yang tersembunyi di balik kata-kata dan tindakan manusia. Arsitektur pikiranmu memungkinkanmu untuk tetap terpusat, tidak peduli seberapa kencang badai informasi mencoba menggoyahkanmu. Kamu menjadi penguasa atas setiap jengkal batinmu, memastikan bahwa setiap sudut gelap telah diterangi oleh kesadaran yang tajam. Dalam rutinitas sunyi ini, kamu juga belajar untuk menghargai keindahan dari sebuah rencana yang matang. Ada kepuasan batin yang mendalam saat kamu melihat hidupmu berjalan sesuai dengan garis-garis yang telah kamu gambar dalam diam. Kamu tidak lagi mengandalkan keberuntungan, kamu mengandalkan kalkulasi. Setiap langkah yang kamu ambil di dunia luar adalah manifestasi dari jam-jam panjang yang kamu habiskan dalam refleksi. Kamu menyadari bahwa kendali diri yang sejati adalah kemampuan untuk memerintah pikiranmu sendiri agar tetap fokus pada tujuan, tanpa terpengaruh oleh godaan atau rasa takut yang fana. Namun, bangunan batin yang megah ini kini telah berdiri tegak. Fondasinya kuat, dindingnya kokoh, dan atapnya melindungi setiap rahasia yang kamu simpan. Kini, saatnya kamu melangkah keluar dan menunjukkan kepada dunia sebuah versi dirimu yang baru, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran yang tidak bisa dibaca oleh siapapun. Kamu telah siap untuk menjadi sosok yang kehadirannya sendiri adalah sebuah misteri yang tak terpecahkan. Struktur itu sudah lengkap, namun esensi dari siapa dirimu sebenarnya kini mulai mengkristal menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap namun murni. Sudahkah kamu siap untuk membiarkan dunia melihat hasil dari arsitektur batinmu, tanpa pernah memberi mereka kunci untuk memasukinya? Kini, kamu berjalan di dunia sebagai sebuah teka-teki yang hidup. Orang-orang di sekitarmu mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sebuah gravitasi yang tidak bisa mereka jelaskan. Sebuah ketenangan yang justru membuat mereka waspada. Kamu telah menjadi sosok yang tak terbaca. Bukan karena kamu sengaja bermain peran, tetapi karena kamu telah berhenti memberikan akses gratis ke dalam jiwamu. Wajahmu adalah permukaan air yang dalam. Orang bisa melihat bayangan mereka sendiri di sana, tapi mereka tidak akan pernah bisa melihat apa yang ada di dasarnya. Kamu berdiri di tengah keramaian, namun identitasmu tetap utuh, tidak tergores oleh ekspektasi atau opini siapapun. Kamu telah menjadi asing bagi dunia, dan dalam keasingan itu, kamu menemukan kebebasan yang mutlak. Jika kamu merasa bahwa menjadi misterius adalah cara terbaik untuk menjaga integritas dirimu di dunia yang terlalu banyak menuntut, bagikan pemikiran ini kepada seseorang yang juga menghargai kedalaman batin. Kamu memperhatikan bagaimana orang lain berusaha keras untuk dikenali dan dimengerti. Mereka menceritakan mimpi mereka, kegagalan mereka, bahkan makanan mereka, seolah-olah tanpa saksi, hidup mereka tidak memiliki arti. Kamu melihat itu sebagai bentuk kerentanan yang tidak perlu. Bagimu, tidak dipahami adalah sebuah perlindungan. Saat orang tidak bisa memetakan pikiranmu, mereka tidak bisa mengontrolmu. Kamu membiarkan mereka membangun asumsi. Mungkin mereka menganggapmu sombong, mungkin mereka menganggapmu pemalu, atau mungkin mereka menganggapmu berbahaya. Kamu tidak melakukan apapun untuk mengoreksi mereka. Biarkan mereka terjebak dalam labirin persepsi mereka sendiri, sementara kamu tetap berjalan di jalur yang hanya kamu yang tahu petanya. Keheninganmu kini telah bertransformasi menjadi sebuah wibawa yang dingin. Kamu tidak perlu lagi meninggikan suara untuk mendapatkan perhatian. Seringkali, saat kamu diam, ruangan justru menjadi lebih tenang untuk mendengarkan napasmu. Ada kekuatan dalam menjadi seseorang yang tidak mudah bereaksi. Kamu tidak lagi bisa diprovokasi oleh hinaan murahan atau disanjung oleh pujian yang dangkal. Kamu telah menjadi hakim dan juri bagi dirimu sendiri. Identitasmu tidak lagi dibentuk oleh umpan balik dari luar, melainkan oleh konsistensi batin yang telah kamu asah dalam jam-jam sunyi yang tak terhitung jumlahnya. Kamu merasa utuh tanpa perlu definisi dari bibir orang lain. Setiap gerak-gerikmu kini memiliki tujuan yang tersembunyi. Kamu bicara hanya jika kata-katamu lebih baik daripada diam, dan kamu bertindak hanya jika tindakanmu mampu mengubah keadaan tanpa menimbulkan kebisingan yang sia-sia. Kamu adalah penguasa atas rahasiamu sendiri. Ada keindahan yang gelap dalam menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar tahu apa yang kamu pikirkan saat ini. Kamu telah menjadi benteng yang berjalan, sebuah entitas yang mandiri dan tidak memerlukan validasi. Kamu tidak lagi mencari tempat di dunia ini. Kamu telah menciptakan duniamu sendiri dan membawanya kemanapun kamu pergi. Namun, penguasaan diri ini bukanlah akhir dari perjalanan.
Menjadi tak terbaca hanyalah sebuah fase sebelum kamu mencapai puncak dari seni mengamati ini. Kamu telah membangun dinding, kamu telah memakai topeng, dan kamu telah mengasah pikiran. Sekarang, yang tersisa hanyalah membiarkan kehadiranmu berbicara sendiri, tanpa perlu satu patah kata pun sebagai penjelasan. Kamu hampir sampai di titik di mana keberadaanmu adalah sebuah pernyataan yang final. Di balik tatapanmu yang tenang, babak terakhir dari transformasi ini sedang menunggu untuk ditutup. Apakah kamu menyadari bahwa dengan menjadi tak terbaca, kamu sebenarnya sedang menunjukkan kepada dunia siapa sebenarnya yang memegang kendali atas narasi hidupmu? Inilah akhir dari perjalanan panjangmu menuju pusat kesunyian. Kamu telah sampai pada sebuah titik di mana kata-kata tidak lagi memiliki daya tawar, dan penjelasan terasa seperti polusi bagi jiwamu. Kamu berdiri di sini, sepenuhnya sadar, sepenuhnya terkendali, dan sepenuhnya utuh. Dunia mungkin masih berputar dengan segala kegilaannya di sekitarmu. Namun ia tidak lagi bisa menyentuh inti dari keberadaanmu. Kamu tidak perlu lagi berteriak agar didengar, tidak perlu lagi membuktikan bahwa kamu kuat, dan yang paling penting, kamu tidak perlu lagi menjelaskan siapa dirimu kepada siapapun. Kehadiranmu, cara kamu berdiri, cara kamu bernapas, dan cara kamu menatap dunia, telah menjadi pernyataan yang lebih keras daripada ribuan pidato. Jika perjalanan batin ini telah membantumu menemukan kembali kekuatan dalam diammu, tekan tombol berlangganan dan bergabunglah dalam lingkaran sunyi ini, di mana kita belajar untuk tumbuh tanpa perlu suara. Kamu menyadari bahwa kehebatan sejati tidak pernah butuh panggung atau lampu sorot. Ia seperti gunung yang menjulang tinggi. Ia tidak perlu meminta izin untuk ada. Ia tidak perlu menjelaskan mengapa ia dingin, dan ia tidak peduli pada siapa saja yang mencoba mendakinya. Kamu telah menjadi gunung itu. Orang-orang mungkin datang dan pergi dalam hidupmu, mencoba menebak-nebak apa yang membuatmu begitu tenang. Namun mereka hanya akan menemukan permukaan yang tak tergoyahkan. Kamu telah melepaskan kebutuhan untuk dimiliki atau diklasifikasikan oleh masyarakat. Kamu adalah milikmu sendiri, sebuah kedaulatan mutlak yang dibangun di atas reruntuhan ego yang telah kamu hancurkan sendiri. Ada kedamaian yang sangat dalam saat kamu berhenti mempedulikan citra dirimu di mata orang lain. Kamu membiarkan mereka tetap dengan kebingungannya, membiarkan mereka merasa asing dengan ketenanganmu. Kamu tidak lagi merasa terasing, karena kamu telah menemukan rumah yang paling aman di dalam dadamu sendiri. Luka-luka lama yang dulu menghantui kini telah menyatu menjadi kekuatan yang tenang, sebuah memori yang tidak lagi menyakitkan namun memberimu kebijaksanaan untuk melangkah lebih hati-hati. Kendali diri yang dulu terasa seperti beban, kini terasa seringan napas. Kamu tidak lagi menahan diri. Kamu memang sudah menjadi ketenangan itu sendiri. Seni mengamati dunia tanpa menjadi bagian di dalamnya adalah bentuk kemenangan tertinggi atas kehidupan yang dangkal. Kamu melihat segalanya, kamu memahami segalanya, namun kamu tetap menjaga jarak yang suci. Kamu tidak lagi terseret oleh arus emosi massa atau tren yang memudar. Kamu berdiri di tepi waktu, mengamati drama manusia dengan rasa iba yang dingin namun tulus. Kamu tahu bahwa pada akhirnya, yang tersisa hanyalah apa yang kita bangun dalam diam. Semua kebisingan akan memudar, semua pujian akan lenyap. Namun kekuatan batin yang telah kamu tempa dalam bayang-bayang akan tetap tinggal selamanya. Malam kembali menyelimuti dunia, dan kamu kembali ke dalam keheninganmu yang akrab. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Perjalananmu mencari makna di luar sana telah berakhir, karena kamu telah menemukannya di dalam sini, di ruang gelap yang kini telah terang oleh kesadaranmu sendiri. Kamu melangkah maju, bukan untuk menaklukkan dunia, tetapi untuk menjalaninya dengan cara yang hanya kamu yang tahu. Kamu tidak lagi menjelaskan dirimu. Kamu hanya ada. Dan bagi jiwa-jiwa yang mengerti, kehadiranmu sudah cukup. Biarkan dunia terus bicara. Biarkan mereka terus mencari. Kamu telah menemukan apa yang mereka lewatkan. Kamu adalah penguasa atas setiap detik kesunyianmu. Dan mulai detik ini, biarkan diammu yang membentuk dunia di sekitarmu.